Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Seberapa besar masalah Anda, pastikan Allah Subhanahu wa taala turut serta untuk membantu. Bagaimana caranya? Kuncinya yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan jadikanlah olehmu penolong dengan cara sabar dan salat. Sabar dan salat akan menjadi penolong kita. Apapun masalahnya, seberapa besar masalahnya, Allah akan turut serta menyelesaikan masalah tersebut. Janji Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan hal tersebut, salat itu maksudnya, sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangatlah berat. Berat. Kecuali illa 'alal khashi'in, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Pemirsa, bagaimana salat yang khusyuk? Salat yang bisa menolong kita di tiap-tiap kita punya masalah. Untuk salat khusyuk, yang pertama adalah penuhi ilmu tentang salat. Pernahkah kita bertanya, wahai Ustadz, Kiai, tolong dong cek salat saya, bagaimana bacaan saya, gerakan saya, sudah benar atau masih salah? Kalau memang ada yang salah, di mana salahnya? Sudahkah salat ini mengikuti Rasulullah SAW? Bagaimana rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli, sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah yakin salat kita benar secara fikih, maka kita tingkatkan dengan mengetahui, menghafal bagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Bagaimana takbir kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian membaca Fatihah, bagaimana terjemah surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Terus kita takbir, kita ruku, dan seterusnya. Usahakan tahu artinya. Apakah susah? Tidak. Salat berbahasa Arab. Sedangkan terjemahnya bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau kita mau menghafal, pasti hafal. Yang bahasa Arab saja kok kita bisa, masa yang bahasa kita, bahasa Indonesia tidak hafal, tidak bisa? Karena kita tidak mau menghafal. Maka hafalah. Membantu untuk kekhusyuan salat. Nikmat rasanya. Terasa sekali komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita akan merasa nikmat. Di sini kita salat tidak mau cepat-cepat. Karena menyinkronkan antara hati, ucapan, dan pemikiran kita, serta perbuatan kita dalam sholat itu. Yang ketiga, agar sholat kita khusyuk dan dapat menolong pada permasalahan kita adalah ayat selanjutnya, yaitu ayat 46 dari surat Al-Baqarah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang meyakini bahwasanya sholat itu berjumpa dengan Tuhan mereka. Kita memang sholat menghadap kiblat, menghadap dinding, melihat sejadah. Hakikatnya bukan menghadap dinding atau sajadah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana wujudnya Allah. Maka malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan konsep ihsannya. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah, dan bila kalian tidak mampu melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, Allah, melihat engkau. Lantas bagaimana? Merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat merasa diperhatikan? Pasti salat kita terbaik. Baju kita, ucapan kita, rasa sigap kita, ilmu kita, hadirkan terbaik. Kenapa? Karena ada yang melihat, ada yang memantau. Dan yang lebih hebat lagi, wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka itu meyakini bahwasannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
jadi merasa sholat ini sholat yang terakhir karena akan meninggal setelah ini, maka kita akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tingkatan ini biasanya tidak terasa mencucurkan air mata. Karena ini adalah sholat yang terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti ini, tahu maknanya, tahu ilmu sholatnya maksudnya. Yang kedua tahu maknanya, dan yang ketiga kita meyakini berjumpa dengan Allah atau merasa diperhatikan oleh Allah dan sholat yang terakhir hari ini, maka insya Allah permasalahan seberat apapun Allah akan hadir menolong kita. Pertanyaannya, seberapa kualitas sholat kita? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sholat lebih khusyuk dan terbaik untuk diri kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.